Mudah-mudahan yang jawab salam bisa ziarah Mekah wal Madinah, amin. Yang jawab salam yang punya perkebunannya, hasil perkebunannya, amin. Yang gak jawab salam mudah-mudahan bojone rapi. Boleh suaminya kawin lagi, Bo? Boleh gak suaminya kawin lagi, Bo? Bapak-bapak mau kawin lagi? Nih, kalau laki tua-tua juga. Ayo jawab salam sekali lagi. Kenapa harus saya ulangi? Sebab tadi masih ada ibu-ibu yang ngomong nggak mau jawab. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulullah, amma ba'd. Salawat dan salam kita haturkan kepada afdalul anbiya wal mursalin wa ummatuhu, pemimpin, penyelamat, panutan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir di siang menjelang sore yang penuh berkah ini. Insya Allah kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah, amin. Yang saya hormati wabil khusus Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman, ya Bu ya, Bapak Widi. Mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat dan panjang umur, amin. Yang saya hormati tidak ketinggalan Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nisa. Ibu siapa, Bu? Ibu Rantina. Mudah-mudahan beliau juga diberi sehat dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga kepada Ibu Siti Komariah ya, yang hubungi saya yang mana orangnya? Alhamdulillah, berarti nomor saya beliau masih menyimpannya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan jamaah Majelis Taklim An-Nisa yang insya Allah calon-calon penghuni surga, amin. Masih calon, Bu, tapi walaupun masih calon, yang pastinya sudah menjadi kandidat itu tergolong orang-orang yang beruntung. Betul apa betul? Pripun kabar, Ibu? Kumaha wartosna? Nyo kabar pun. Ada orang Lampung nggak di sini? Ada orang Lampung nggak? Susah tuh ya orang Lampung, nggak ada. Sudah berulang kali Ustaz menyampaikannya, apabila ditanya jawab alhamdulillah. Begitu. Kalau ditanya pripun kabare, kumaha wartosna, nyo kabar, jawabnya awani dengan kalimat alhamdulillah. Begitu ya, Bu ya. Dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah berarti kita telah memuji Allah. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan berkah dan rahmat oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini,
di Masjid Baitur Rahman dalam rangka silaturahmi halal bihalal antara jamaah Majelis Taklim An-Nisa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faskuruni yazkurkum waskuruni wa la takfurun. Apa kata Allah? Faskuruni, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, waktu sehat. Ingat Allah bersama. Waktu sedih, ingat Allah. Waktu senang, ingat Allah. Rasan-rasan, kalau rasan-rasan ingat Allah enggak? Kalau rasan-rasan ingat Allah enggak? Ada yang suka rasan-rasan? Yang suka ghibah ada enggak? Sholatullah salamullah ala Tuhan Alhamdulillahirabbil alamin. Fasuruni askurkum, kata Allah. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Tak kala kalian kalau sudah sakit, tak kala kalau kalian sudah menjabat yang pejabat, tak kala kalau kalian sudah menderita, sudah miskin, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Waskuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian mengingkarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore yang penuh berkah ini, pengurus Masjid Baitur Rahman dan Ketua Majelis Taklim An-Nisa telah menyatukan, telah memediasi kita untuk berkumpul di tempat ini untuk saling bersilaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yansa'a lahu fi asarih falyasil rahimah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau dibanyakkan rezekinya, barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, jalin tali silaturahim. Ada yang musuhan di sini, Bu? Enggak singkat teguran ngene, Bu. Bayangkan kalau ada yang enggak teguran atau ada yang musuhan. Duduk deketan, ngelihat dia senyum aja kita kesel, betul, Bu? Ngelihat dia senyum, dia pakai baju yang bagus, hati kita nyesek. Karena apa? Ada kebencian di dalam hati. Insya Allah di sini tidak ada ya, Bu ya. Entah kalau di rumah ustadznya nggak tahu. Nah, berbicara soal silaturahim, saya rubah tema ini, Bu Ketua. Tadi saya nggak mau membahas tema ini, ada tema khusus yang bawa saya dari rumah, tapi berhubung temanya halal bihalal silaturahim, saya akan berubah total tema. Alhamdulillah, 1 bulan penuh
di bulan Ramadan kita telah beribadah, kita telah digembleng melaksanakan amal ibadah bulan Ramadan yang tentunya kita harapkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada yang gak diterima. Suatu ketika di 1 Syawal baginda Rasul Muhammad SAW, ketika beliau akan naik ke mimbar, di tingkatan mimbar yang pertama beliau mengatakan amin. Naik lagi mimbar yang kedua, beliau mengatakan amin. Naik lagi yang ketiga, beliau mengatakan amin. Bingung sahabat. Kata sahabat, ini gak ada angin, gak ada hujan, gak ada yang berdoa. Kenapa Rasulullah mengaminkan doa? Lalu beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hei sahabat, tadi ketika saya naik ke atas mimbar akan khutbah, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong aminkan doaku. Aku akan berdoa 3 doa malaikat Jibril. Logikanya yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan baginda Rasul, insya Allah diterima oleh Allah. Betul apa betul? Apa doa malaikat Jibril ya Rasul? Kata sahabat, hei sahabat, doa malaikat Jibril yang pertama, celaka. Ya Allah, jangan kau terima amal ibadahnya, puasanya, salatnya, sedekahnya di bulan Ramadan terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Enek sing durhaka kepada orang tua, Ada gak yang durhaka kepada kedua orang tua? Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, tidak akan diterima amal ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidain afdalu min salata was-shaum wa hajja wa umrata wa jihadu fi sabilillah. Apa kata Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua lebih mulia ketimbang sholat, lebih mulia ketimbang sedekah, ketimbang kita haji, umrah, berjihad di jalan Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini haji sudah 2 kali, saya umrah setiap tahun, sedekah saya, sebagian harta saya sedekahkan, berjihad di jalan Allah. Tapi durhaka kepada kedua orang tua, kepada ibunya, enggak selamat dunia akhirat. Namun zubillah min ini. Walaupun ahli ibadah, walaupun kita ngaji terus, percuma. Majelis Taklim An-Nisa setiap hari apa ngaji, Bu? 1 bulan sekali ngaji. Di dosennya masing-masing ngaji terus, tapi durhaka sama orang tua, ini tanda ketidakberhasilan pengajian tersebut. Apa sih durhaka itu? Apa hanya membentak orang tua? Bukan itu saja. Yang jarang memberi ngasih sama orang tua, yang pelit karo mboke. Enek sing pelit karo mboke, Bu. Sing pelit karo mboke, ngasih makanan jarang, nukokne baju yo jarang, nukokne jilbab setahun sekali, ikut juga itu kredit 10, Bu. Ada yang begitu?
jarang ngasih orang tua, jarang nelpon orang tua kok. Itu pun durhaka kepada kedua orang tua. Sebab apa? Sabda Rasulullah, birruba'ukum tabarukum adna'ukum. Apa yang kalian lakukan kepada kedua orang tua, kepada ibumu, kepada bapakmu, kalau kita mendidik kepada orang tua, kalau kita durhaka kepada orang tua, anak-anak kita pun akan melakukan hal yang sama. Dia akan durhaka kepada kita. Na'udzubillah min. Begitu. Nggak boleh. Ada suatu kisah, suatu ketika ada seorang anak muda namanya Alqamah. Ini Pak Widi. Alqamah ini ahli ibadah. Sholat nggak pernah tinggal, puasa, sedekah, berjihad di jalan Allah nggak pernah tinggal. Suatu ketika dia akan meninggal dunia, dia tidak bisa menyebutkan kalimat tauhid, dia bisa menyebutkan la saja. Nggak mampu dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Bingung sahabat, padahal ngaji terus, sholat nggak pernah tinggal. Ketika dia akan meninggal dunia, nggak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Bingung sahabat. Lalu ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ada anak muda yang namanya Alqamah, tepatnya di Desdosen Widoro Kandang. Dia ahli ibadah ya Rasulullah, tapi giliran dia mau mati sakaratul maut nggak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa dia masih punya ibu? Oporoh Alqamah izin dua ibu, dua ya Rasulullah. Almahe di cedak masjid Baitur Rahman Widoro Kandang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu datang ke kepala desanya, kamu cari orang tua Alqamah. Datang utusan ke Widoro Kandang, ke Sawah Jajan, dan alhamdulillah diketemukan orang tua Alqamah. Begitu dia ketemu, diketok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, saya mau tanya, apakah sampean orang tuanya Alqamah? Apa kata orang tuanya? Bukan, saya bukan orang tua Alqamah. Kata kadusnya mbah, kata bapak kepala desa, sampean wong tuane Alqamah sesuai dalam kakaknya. Ibunya tidak mengakui, bukan, Alqamah bukan anakku. Dia sambil bercerita, sambil dia meneteskan air mata. Alqamah emang saya yang mengandungnya. Alqamah emang saya yang melahirkannya. Ketika masih kecil, Alqamah adalah orang yang ahli ibadah. Alqamah orang ahli patuh kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika dia rabi, ketika Alqamah rabi, Alqamah wedi karo bojone. Enek sing wong lanang wedi karo bojone, Pak? Ada gak suami yang takut sama istrinya? Kalau di sini nggak ada ya Bu ya. Na'udzubillah min dzalik. Kata ibu Alqamah, semenjak dia menikah, dia takut sama istrinya. Dia jual singkong, arep ngeke duwe, nyumput dhisik. Dia jual kebun, jual karet, mau ngasih saya, nyumput takut kelihatan istrinya. Dia mau nengokin saya ke sini, ngomong dhisik karo bojone, "Ma, aku arep nilingi mamak nang Widoro Kandang oleh orang." "Ojo," kata istrinya, langsung mengkerut. "Saya sakit hati," kata ibunya. "Suatu ketika saya main ke tempatnya, melihat dia beserta istrinya lagi ada yang dia makan
dan langsung mereka simpan. Na'udzubillah min menjadi. Saya tidak mau mengakuinya. Apa kata Rasulullah? Betul ibu nggak mau mengakui anaknya? Betul. Kalau begitu kata Rasulullah, hei sahabat, ambil kayu bakar yang banyak, kita bakar Alqamah sekarang. Daripada dia disiksa di api neraka, lebih baik dia merasakan di dunia ini. Baru ketika itu, ketika akan dibakar, kata ibu Alqamah, ya Rasulullah, saya maafkan anak saya. Dia adalah anak saya ya Rasulullah. Saya maafkan dia. Dan alhamdulillah ketika itu juga ibunya Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini berkat durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini pesan saya, kalau ibu-ibu juga marah sama anaknya, jangan sampai ke dalam hati ini, Bu. Sebab apa? Ucapan ibu mustajab. Saya tanya, Bu, yang dekat sama anak ibu apa bapak? Yang dekat sama anak ibu apa bapak? Ibu. Buktinya kedekatan seorang anak sama ibu adalah ibu. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak ini yang punya anak kecil, kalau anaknya nangis malam, sing tangi bengi bapak apa ibu? Kalau anaknya berak, kalau anaknya nangis, yang ngurus bapak apa ibu? Bapak tuh. Ini emang yang dekat adalah ibu. Buktinya kedekatan ibu itu sama anak, Bu. Saya bingung ini Pak Edi. Ibu-ibu ini tadi Bapak juga udah bilang, Pak Ustadz, saya heran kok di mana-mana kalau pengajian itu banyak ibu-ibu, betul? Dan herannya juga ibu-ibu ini kemana-mana, maupun dia pengajian ataupun dia pesta, nggak tahu lepas dari tas kecil, betul? Semua pasti bawa tas ke, padahal orang mesti enek duit segini apa jar? Tisu, kaca, lipstick, bedak, betul Bu? Tapi alhamdulillah Pak, itu ada fungsinya, betul? Enek sisa jajan masuk. Iya, itu saking cintanya kalau anak. Kalau yang laki lihatlah, biasa aja. Nah ini saking dekatnya orang tua kepada anak. Maka daripada itu, ini pesan yang pertama. Kalau mau diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, amin yang kedua, ketika Rasulullah naik mimbar yang kedua, apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, ya Rabb, celaka, jangan kau terima amal ibadahnya, puasanya, sedekahnya di bulan Ramadan seorang istri yang durhaka kepada suami. Ada yang melawan suami, Bu? Yang durhaka sama suami ada nggak? Suatu ketika baginda Rasul Mi'raj, dia melihat isi surga, begitu juga dia melihat isi neraka. Apa yang dilihat di isi neraka, Bu? Ternyata isine wong wedok kabeh, perempuan semua. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, kenapa itu kok isi neraka isinya perempuan semua? Apakah mereka nggak ngaji? Ngaji ya Rasulullah. Mereka itu jamaah An-Nisa sawo jajan. Enggak Bu ya, bukan yang ini ya Bu ya. Mereka ngaji, mereka sholat, mereka sedekah, mereka ibadah.
Lalu kenapa ya Jibril kok mereka berada di dalam neraka? Apa kata mereka Jibril? Mereka emang ahli ibadah ya Rasulullah, tapi mereka durhaka kepada suaminya. Sitok omongan suamine pitulikur jawaban. Betul kok? Ada yang berani pada suami? Ini perempuan nusus namanya. Perempuan yang nusus, ahli ibadah seperti apapun, kalau dia durhaka sama suaminya nggak ridho, dia tidak akan merasakan baunya sorga. Na'udzubillah min zalik. Suami harus patuh kita, apapun perintah suami, selagi perintah suami itu tidak melanggar syariat atau di luar dari koridor Islam, maka kita harus patuh kepada perintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, celaka kata malaikat Jibril, jangan kau terima amal ibadahnya di bulan Ramadan orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalau ada yang sampai sekarang orang tonggone musuhan nggak teguran, ada yang musuhan kalau tonggone? Kok ayu budak? Itu enek gak sih musuhan kalau tonggone? Nggak ada ya Bu ya? Kalau di rumah nggak tahu saya. Ada nggak yang musuhan kalau morotuone? Kalau sampai ada yang musuhan kalau morotuone, kalau ada yang musuhan kalau tonggone, sampai saat detik ini kita tidak ada niat untuk menjalin tali silaturahim, kita tidak ada niat untuk memaafkan, amal ibadahnya akan ditahan dulu. Dan setelah tetangganya mau apa tidak, yang penting punya niat di dalam hati. Saya ingin baikan, saya ingin jalin silaturahmi. Apa kata tetangganya? Orang sudi. Kadung wis sakitnya tuh di sini. Enggak sudi katanya. Sampai mati aku ada gendem memaafkan. Biarkan. Yang penting kita punya niat baik untuk meminta maaf. Maka perlu kita bersilaturahmi di bulan Syawal ini. Salah satu sunnahnya di bulan Syawal ini, di samping kita berpuasa Syawal 6 hari. Apa keistimewaan puasa Syawal 6 hari Pintar semua. Inilah jamaah Majelis Taklim An-Nisa. Pahala puasa sunnah Syawal 6 hari sama dengan puasa selama 1. Hitungannya piye Bu? Kok iso 1 tahun Bu? Dijelasin gak sama ustadznya? Dijelasin. Sebab kenapa? Kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik 1 akan dibalas 10 kali lipat kebajikan. Kita puasa bulan Ramadan 30 hari. Kalau dalam Al-Quran akan dibalas 10 kali lipat kebajikan, 30 hari dibalas 10 kali menjadi 300. 6 hari menjadi 60. Sedangkan setahun 360 hari. Paham Bu? Ini di samping itu kita dianjurkan menjalin tali silaturahim, menjalin tali silaturahmi. Di bulan Syawal luar biasa. Apa sih arti Syawal itu Bu? Syawal itu meninggi,
peningkatan. Setelah 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita digembleng untuk menahan hawa nafsu kita, menahan lapar kita, haus kita. Di bulan Syawal ini akan kelihatan hasil orang yang berpuasa, yaitu akan meningkat keimanan dan ketakwaan. Insya Allah jamaah An-Nisa ini adalah wanita solihah semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tanya, boleh nggak, Bo? Bo, ibu kesini tadi ngucap salam nggak di rumah, Bo? Ibu kesini tadi mau jalan ngucap salam nggak kalau bojone? Ngucap, Pak Ustaz. Kadang ada juga yang nggak ngucap, suami saya jalan nggak di rumah, betul? Pertanyaan yang kedua, ibu kesini tadi cium tangan suami nggak? Saya tanya sekali lagi deh yang di ujung, ibu kesini tadi cium tangan suami nggak? Enggak, Pak Ustaz. Bojo kula izin nang ladang, suami saya masih kerja, betul? Pertanyaan yang terakhir, kapan terakhir ibu cium tangan suami? Awas nih kamu kayak bojo. Kapan terakhir cium tangan suami? Lebaran. Kok bodoh kalau jemaah bumi agung, Bu? Kalau cium tangan suami habis lebaran, kepiye suami ini nggak sampai lebaran mana? Mau cium tangan suami siapa? Tonggone? Ibu di Senen itu. Kenang-kenangan dari Ustadz Erwin ya, Bu ya. Pulang dari sini nanti ibu langsung ketok pintu. Assalamualaikum. Kata suaminya, waalaikumsalam. Sopo kele delok dulu luar le. Begitu dibuka, mama Pak, mama. Masa iya mama? Mama aku biasanya masuk metu-metu, orang tahu ngucap salam. Belum habis kaget suaminya, ambil tangan suaminya, cium tangan suaminya. Suaminya ngomong apa? Gue sesabet ngendi? Kok makan mama orang ngucap salam, saiki kayak wes salam. Alhamdulillah, kenang-kenangan berkat pengajian bersama Ustadz Erwin. Alhamdulillah. Jangan memutuskan tali silaturahim, terutama berbuat baik sama keluarga. Dan kita mau berbuat baik, silaturahmi, mau sedekah, utamakan lingkungan yang terdekat dulu. Kepada siapa? Walidain, kepada kedua orang tua. Kalau mau ngasih sedekah, Bu, orang tua dulu. Jangan kita berbuat baik sama dusun yang tetangkawan di dusun lain, di RK lain, karo tanggane, karo dulure pelit. Utamakan orang tua dulu. Setelah orang tua siapa? Akrabin, sama saudara. Ibu kalau ngasih saudaranya baju, enek sih suka ngasih baju kalau saudaranya, Bu. Kalau ngasih sama baju sama saudaranya, ini kadang-kadang, Bu ya, mau ngasih yang ini, dilihat lagi kayak icip pantas, ditahan dulu. Mau ngasih yang ini, kayak ini icip api, ditahan dulu. Ujung-ujungnya ngasih yang sobek sedikit. Yuk, iki enek baju gamis, tapi rodok suwe dicai-citi ala opo-opo. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada yang begitu, Bu? Insya Allah di sini nggak ada ya, Bu ya. Kalau mau sedekah, ngasih orang yang bagus. Kita aja nggak mau pakai, apalagi orang. Mentang-mentang orang susah, arep ngei dulure, ngei sing elek.
tak perlu dulur sing susah, betul Bu? Sekarang saya tanya, kalau ibu punya anak 3 cewek, yang satu kaya, yang satu bisnis, yang satu susah. Kalau ibu sakit di rumah sakit, yang ngurus sapa Bu? Sing susah apa sing berduit? Sing susah, betul? Seminggu dia nunggu orang tuanya di rumah sakit, ngomong karo Mbak Yune, "Yuk, gentenan yuk ngurusi mama nang rumah sakit, aku wis seminggu ora tau balik." Apa katanya? "Oh, lambemu," katanya. "Kowe ngenteni tok, sing entek duit iki," katanya. "Aku sing entek duit," betul. Padahal na'udzubillah min dzalik. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya ibu, kemana-mana saya gendong, kemana-mana saya gendong hasil bulanan, hasil tahunan saya kasihkan semua kepada ibu saya. Saya tanya, ya Rasulullah, apakah aku sudah bisa balas budi?" Apa kata Rasulullah tersenyum, "Hei fulan, kau tergolong anak yang berbakti kepada kedua orang tuamu, tapi seluruh hartamu kau berikan kepada ibumu, bisa membalasnya waktu melahirkanmu, satu tarikan napasnya pun tidak bisa engkau balas." Na'udzubillah min dzalik. Baru ngurus ibunya, ngebiayain di rumah sakit seminggu, sudah berani dia nunjuk, "Aku lenggak aku sopo maneh." Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, itulah 3 hal yang perlu saya sampaikan. Kalau amal ibadah kita mau diterima oleh Allah, pertama, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, jangan durhaka kepada suami. Yang ketiga, jangan memutuskan tali silaturahmi. Sebab kalau kita memutuskan tali silaturahmi, suatu ketika kita akan setor pahala kita. Kata Rasulullah, ketika beliau selesai sholat, dia ngadep sahabat ngomong, "Ya sahabat, mau nggak saya kasih tahu orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut?" Apa kata sahabat? "Orang yang bangkrut itu ya Rasul, yang hartanya habis, susah." Apa kata Rasulullah? "Bukan. Yang bangkrut itu," kata Rasulullah, "ketika di akhir nanti dia mau setor pahala sholatnya, mau setor pahala ibadahnya, tapi pahalanya semua sudah habis." Suatu ketika ada seorang yang mau setor pahala sholatnya, "Ya Rabb, inilah pahala sholatku." Giliran mau disetor pahala sholatnya, datang orang, "Ya Rabbi, saya minta keadilanmu. Dia emang ahli sholat nggak pernah tinggal, tapi saya bertetangga sama dia ya Rasul. Ya Allah, saya dizoliminya, ya, saya difitnahnya, sehingga masyarakat di dalam kandang benci semua kepada saya. Saya minta keadilanmu ya Rabb." Apa kata Allah? "Kalau begitu, kau ambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang difitnah." Ketika dia mau setor, "Ya Rabb, ini pahala puasaku." Ketika pahala puasanya mau diproses, datang orang lagi, "Ya Rabb, dia emang ahli puasa, tapi saya dizoliminya, saya juga tetangga sama dia, tanah saya pernah diambilnya, harta saya pernah diambilnya. Ya Rabb, saya minta keadilanmu." Apa kata Allah? "Kau ambil pahala puasa." Yang ketiga begitu juga, pahala sedekahnya, ada yang minta keadilan sama Allah, diberikan pahala sedekahnya. Dan yang terakhir, datang orang yang terakhir,
Dia akan minta juga pertanggungjawaban. Ya Rob, saya minta pertanggungjawaban orang ini. Saya minta keadilan-Mu ya Rob. Saya dizalimi semasa hidup di dunia bersamanya. Saya minta keadilan-Mu. Pahala sedekahnya habis, pahala hajinya habis, pahala sholatnya habis, nggak ada lagi pahalanya. Apa kata Allah? Dosa-dosamu silahkan berikan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Percuma kita semua ahli ibadah kalau kita zalim kepada tetangga, keluarga. Na'udzubillah min dzalik, maka kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka di bulan Syawal ini, menjelang berakhir Syawal ini, ayo kita jalin tali silaturahim. Jangan hanya di bulan ini, sebab pembuktian dari Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya kita harus berbuat baik. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, pesan terakhir dari saya, nawiru buyutakum bisola wa qiraatul Quran. Hiasilah rumahmu, hiasilah rumah tanggamu dengan bacaan sholat dan bacaan Al-Quran. Bu, ibu yang suka mengulur-ulur sholat, ibu-ibu apa bapak-bapak? Sekarang saya tanya lagi, yang suka ngulur-ngulur, nunda-nunda sholat, bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Kalau bapak ini nggak ngulur-ngulur sholat, paling-paling nggak sholat sekalian. Bapak-bapak yang di sana, kalau bapak-bapak di sini, insya Allah, alhamdulillah. Yang suka ngulur-ngulur sholat itu ibu-ibu. Ibu-ibu juga ngaku sendiri, betul? Apa buktinya Pak Ustadz? Buktinya dalam 1 bulan ibu-ibu ini tidak sholat, betul? Karena menstruasi atau ada halangan, betul? Biasanya berapa hari, Bu? Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, betul? Tapi enggak sholatnya bisa 10. Betul apa betul? Giliran ditanya kalau bojone, "Ma, kok enggak sholat?" "Ijik halangan, Pak." Enggak sholat. Giliran sudah seminggu, udah kebiasaan suaminya, tahu seminggu kalau pasti sudah bersih. Ngelihat istrinya enggak sholat. "Loh, Ma, kok bangkah enggak sholat?" "Urung resik, Pak." Betul, Bu? Sudah 10 hari nggak sholat, ditanya lagi sama suaminya, "Loh, Ma, iki wis 10 dino kok ora sholat, iki ini sithik-sithik, Pak, nggak percaya delok-delok." Na'udzubillah min. Ini perempuan sudah bersih di maghrib, Allah ngenteni subuh sisa. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ya ini pelakunya semua ini. Enggak ya, Bu ya? Di sini kelihatan wanita soleha semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu yang pertama, nawilu buyutakum bisolah wa qiraatul Quran. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai contoh untuk anak regenerasi kita, agar anak kita enggak memperlakukan kita dengan hal yang sama. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Tapi kalau masih penasaran dengan ceramah Ustadz Erwin, silahkan Ibu buka channel YouTube Ustadz Erwin Win Lampung, WIN Lampung. Di situ semua ceramah Ustadz Erwin dari Al-Fikih dan yang lainnya ada. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan insya Allah pengajian kita besok sudah masuk di channel YouTube saya. Amin ya Rabbal alamin. Nanti Ibu Ketua, saya akan lihat upgrade saya. Apabila dia sudah di-upload,
Nambah nggak ya? Kalau nggak nambah berarti jamaah Anisa pelit-pelit. Bukan pelit Pak Ustaz, iki jenenge wis tuwa, ora tahu betul. Maksudnya yang muda-muda. Ini saja, mudah-mudahan berkah. Marilah kita tutup dengan doa. Ini langsung doa sekalian ya. Kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan niat hajat doa kita di sore hari ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa azimi sultanik. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi ilmuka kafin an so'ali ikfini bihaqil fatihah so'alan wa karomuka kafin an wa akrini bihaqil fatihah maqalan wa hasil ma'bil domiri. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya Engkau yang kami tuju, hanya ridhomu lah yang kami cari. Ya Allah, pengetahuanmu lebih besar daripada permohonan kami. Melalui bihaqil fatihah kabulnya sahibul hajat. Ya Allah, ya qadiyal hajat, ya qadiyal umur. Ya Allah, Allahumma salimna muslimin, Allahumma salimna mu'minin, Allahumma salimna wa jami'atan